Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu ini. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu, yang semoga Allah jadikan jerih payah kita, langkah-langkah kaki kita sampai di tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk di hadis ke-55 atau hadis kedua di bab yang keempat, yaitu bab tentang kejujuran. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis an Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma qal hafaqtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadiba ribatun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahihun. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, aku menghafal beberapa kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu akan memunculkan ketenangan, sedangkan kedustaan akan memunculkan keraguan. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2518 dengan sanad sahih. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini diriwayatkan oleh salah satu cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau berkunyah Abu Muhammad. Jadi anak tertua dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha adalah Al-Hasan, yang berkunyah Abu Muhammad. Awalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu akan memberikan nama bukan Hasan kepada putranya. Diriwayatkan di riwayat Imam Ahmad di nomor hadis 730. Kemudian ada tambahan dari Imam At-Tabarani di hadis nomor 2777. Dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di Siyar Alam Nubalanya.
Ali berkata, kuntu rajulan uhibbul harb. Aku adalah seorang laki-laki yang suka perang. Ali bin Abi Thalib itu suka perang katanya. Falamma wulidal Hasan hamamtu an usammiyahu harban. Maka tatkala anakku Hasan lahir, maka aku ingin menamakan dengan nama Al-Harb, perang. Karena bapaknya suka perang, maka anaknya itu yang barep mau dinamai perang, Harb. Fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Namun Rasulullah kemudian minta, mana anakmu, tunjukkan. Maka kemudian beliau memberikan nama Al-Hasan kepada putra tertua dari Ali bin Abi Thalib. Falamma wulidal Husain hamamtu an usammiyahu harban. Ketika adiknya lahir Husain, maka aku pun ingin memberikan nama lagi. Karena yang pertama tidak jadi, karena diganti sama Rasulullah dengan Al-Hasan. Maka ketika anak yang kedua lahir itu mau diberi nama Harb, ya, diberi nama lagi Harb, perang. Fasammahu Rasulullah SAW Al-Husain. Namun Rasulullah kemudian memberi nama anak keduaku dengan Al-Husain. Ini asal muasal nama Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan lahir di bulan Sya'ban, sebagian menyebut di pertengahan Ramadan, di tahun ketiga Hijriah. Jadi tahun ketiga Hijriah Al-Hasan lahir. Berarti kalau beliau lahir tahun 3 Hijriah, pas Rasulullah wafat, Al-Hasan umur berapa? Umur berapa Al-Hasan? Lahir tahun 3 Hijriah, Rasulullah wafat. Waktu itu Al-Hasan umur berapa? Ini matematikanya lupa semua. Rasulullah di Madinah berapa tahun sih? Berapa tahun? 10 Hijriah kan? Ya. Al-Hasan lahir tahun 3 Hijriah. Berarti umurnya Al-Hasan ketika Rasulullah wafat umur berapa? 7 tahun. Ya tinggal dikurangi 10 kurangi 3. Kena hujan jadi agak lontur semua ini. Masyaallah. Nah, bagaimana kedudukan Al-Hasan di sisi Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW ya, menyebut Al-Hasan itu dengan As-Sibtu. As-Sibtu. As-Sibtu itu cucu dari anak perempuan. Ya, As-Sibtu itu cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki namanya Hafid. Jadi di bangsa Arab itu membedakan cucu dari anak laki-laki sama cucu anak perempuan itu dibedakan. Kalau dari cucu anak perempuan karena dari Fatimah, maka sebutannya As-Sibtu, pakai tok. Kalau dari lahir anaknya laki-laki, cucunya ya, putranya laki-laki punya cucu ya, maka dinamakan dengan Hafid. Itu di bangsa Arab terkenal seperti itu. Al-Hasan itu Nabi SAW di Bukhari hadis nomor 3754, beliau mengatakan huma raihanataya minad dunya. Ketika menyebut Al-Hasan dan Al-Husain adiknya, beliau mengatakan mereka berdua itu wewangianku di dunia. Raihan itu, raihanah itu bunga yang harum semerbak. Syekh Utsaimin mengatakan ar-raihanah hiya tilka zahratu at-thayyibatu ar-raihah. Raihanah yang disematkan pujian untuk Al-Hasan dan Al-Husain cucu Rasulullah itu adalah bunga yang harum semerbak aromanya, sehingga menunjukkan tentang apa namanya, kesenangannya Rasulullah. Jadi kalau bunga itu harum, wangi kan suka kita ya. Seperti itulah cucu Al-Hasan dan Al-Husain di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara postur keadaan tubuhnya Al-Hasan, para sahabat mensifatinya dengan beberapa hadis. Contoh di Bukhari nomor hadis 3542.
Di Bukhari hadis nomor 3542, Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu an menceritakan, shalla Abu Bakrin radhiyallahu an al-asr. Abu Bakar itu mengerjakan selesai salat asar. Summa kharaja yamshi fara'al Hasan yal'abu ma'as sibyan. Kemudian ketika melangkah keluar dari masjid, maka Abu Bakar melihat Al-Hasan bermain dengan anak-anak sebayanya. Fahamalahu ala atiqih. Kemudian digendonglah Al-Hasan di pundaknya Abu Bakar, sambil Abu Bakar berkata, waqala bi abi syabihun bin nabiyyi la syabihun bi aliyin. Demi bapakku, kata Abu Bakar sambil gendong Al-Hasan di pundaknya, anak ini mirip sama Nabi, tidak mirip sama Ali. Jadi Abu Bakar itu ketika gendong Al-Hasan cucu Nabi di atas pundaknya mengatakan, anak ini nih mirip Nabi, nggak mirip bapaknya. Wa aliyun yudhak. Kemudian Ali tertawa. Mungkin ikut gennya Fatimah ya, anak laki-laki. Seorang sahabat yang lain, Abu Juhaifah, diriwayatkan di Syiar Al-Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan, hadal Hasan ibnu Ali asbahun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma baina sadri ila ra'si. Inilah Hasan, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, orang yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dada sampai kepalanya. Jadi dari dada sampai kepala itu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata di Bukhari nomor hadis 3752, beliau berkata, lam yakun ahadun asbahan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal Hasan ibni Ali. Tidaklah ada seorang pun yang mirip dengan Rasulullah kecuali Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dari segi postur ya, Al-Hasan ini memiliki kemiripan dengan Rasulullah SAW dibanding dengan Ali bin Abi Thalib. Dan beliau, Nabi SAW, memuji Al-Hasan cucunya ini di hadis Bukhari nomor 3629. Di Bukhari nomor 3629, Rasulullah mengatakan, inna bani hada sayyidun wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, yaitu cucunya Al-Hasan, Nabi kadang menyebut dengan anak, adalah pemimpin yang melalui Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai. Jadi Al-Hasan ya, Nabi menyebut dengan anakku, dan ini faedah pula bolehnya menyebut cucu itu dengan anak, itu boleh. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inna bani, ini anakku. Dia akan menjadi pemimpin yang akan mendamaikan dua kelompok besar umat yang akan bertikai nanti lewat tangannya. Dan benar jemaah sekalian, nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Setelah syahidnya Ali bin Abi Thalib di tangan orang Khawarij, maka kemudian diangkatlah Al-Hasan untuk melanjutkan tampuk kekhalifahan. Tapi ternyata tidak sampai setahun, sekitar 6 bulan kalau tidak salah, terjadi pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga diangkat jadi khalifah. Hampir terjadi perang besar yang disebutkan oleh para sahabat, di belakang Al-Hasan itu ada pasukan seperti gunung, saking besarnya pasukan. Sebagian ingin memprovokasi Al-Hasan untuk menyerang Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi sebagian kemudian ingin berdamai untuk meredam pertikaian yang akan nanti terjadi antara pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Maka Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun ke-41 Hijriah.
Yang tahun itu disebut dengan Al-Am Al-Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Karena hikmahnya adalah ketika kedua pasukan ini siap untuk berperang, maka yang tertumpah siapa? Darahnya kaum muslimin. Maka dengan itikat baiknya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka kemudian tampuk kepemimpinan khalifah diserahkan kepada Muawiyah. Kemudian Al-Hasan membaiat Muawiyah menjadi khalifah. Dan inilah akhir dari kekhalifahan Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian masa sultan-sultan, dimulai dari raja yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengomentari hadis Bukhari tadi, di hadis nomor 3629 tadi, wa kana al-amru kadzalik fa innahu ba'da anistushhida Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an wa buyi'a bil khilafati lil Hasan tanazala anha li Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan memang itulah yang terjadi setelah Ali bin Abi Thalib syahid, ya, wafat menjadi syahid, dan manusia membaiat Al-Hasan, ya, putranya Ali, menjadi khalifah, maka ia kemudian menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk meredam pertikaian yang akan terjadi andai ini akan terus dilanjutkan, perang besar terjadi antar kaum muslimin, antar sesama sahabat. Fa aslahallahu bihadat tanazul baina ashabi Muawiyah wa ashabi Ali radhiyallahu anhuma. Hasala bidzalika khairun kasirun. Dan penyerahan ini, yaitu dari Al-Hasan kepada Muawiyah, Allah memperbaiki keadaan antara kubunya Muawiyah dan pengikut dari Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian terwujud kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Ini menunjukkan tentang bijaknya Al-Hasan. Jadi bukan karena semata-mata karena kekuasaan, melihat kemaslahatan yang besar. Karena andai Al-Hasan melanjutkan peperangan bersama dengan Muawiyah, yang jatuh siapa korbannya? Kaum muslimin, saudara sendiri. Para sahabat sebagiannya yang ikut di antara dua kubu ini. Dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak memperbincangkan perpecahan yang terjadi, keributan yang terjadi di antara para sahabat. Sikap Ahlus Sunnah diam. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, jika seorang hakim memutuskan sebuah perkara dan dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Jika seorang hakim berijtihad dia salah, dia mendapat 1 pahala. Dan kedudukan para sahabat seperti kedudukan para hakim. Maka Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa beliau mengatakan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah diam terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Karena mereka semuanya adalah orang adil, walaupun tidak terlepas dari sebuah kesalahan. Tapi kebaikan-kebaikan mereka ya bertumpuk kepada kebaikan-kebaikan yang banyak. Di antara keutamaan Ali Al-Hasan adalah di Bukhari hadis nomor 3749. Rasulullah SAW kata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal Hasan ibnu Ali ala atiqih yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa uhibbah. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ada di pundaknya. Jadi Al-Hasan sedang digendong Nabi di pundaknya Rasulullah SAW, di pundak kakeknya. Kemudian beliau bersabda, beliau berdoa, ya Allah, saya mencintainya, maka cintailah ia. Nabi berdoa untuk Al-Hasan, cintailah dia ya Allah, kan aku juga mencintainya. Dari beberapa keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dan yang disebutkan oleh para sahabat ketika mempersaksikan keutamaan dari Al-Hasan, maka pertanyaannya, lebih utama mana, Al-Hasan atau Al-Husain? Lebih utama mana? Secara afdoliyah, siapa yang lebih afdol? Al-Hasan atau adiknya Al-Husain? Yang mana? Siapanya? Al-Hasan. Karena dari segi umur Al-Hasan lebih tua dibanding dengan Al-Husain. Selain itu kedudukan Al-Hasan sering ya Nabi sebutkan dibanding dengan kedudukan Al-Husain.
Tapi yang menarik, orang-orang Rafidhah lebih mengutamakan siapa? Al-Husain daripada Al-Hasan. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, wa huwa afdalu min akhihi Al-Husain radhiyallahu anhu. Al-Hasan itu lebih afdal dibanding saudaranya Al-Husain radhiyallahu anhu. Lakinna ta'allaqatir Rafidhah bil Husain. Tetapi Rafidhah justru mencintai Al-Husain. Kenapa? Li'anna qissata qatlihi radhiyallahu anhu tusirul ahzab. Karena ya, terbunuhnya Al-Husain di Karbala menimbulkan kesedihan. Faja'alu dalika wasilah. Inilah yang membuat mereka menjadikan ini sarana propaganda untuk memprovokasi umat. Lalu Al-Husain lebih utama. Kenapa? Dia terdolimi ya. Walau kanu shadiqin fi ihtirari alil bait la ta'allaqu bil Hasan aksaru minal Husain li'annahu afdalu minhu. Andai mereka, kata Syekh Utsaimin, jujur dalam menghormati Ahlul Bait, maka pasti mereka akan menghormati Al-Hasan dibanding Al-Husain ya. Karena keutamanya memang lebih banyak disebutkan. Selain dari segi umur lebih tua kakaknya, tentu kakaknya lebih memiliki keutamaan dibanding dengan adiknya. Tetapi ya itulah yang terjadi ya. Jadi Rafidhah menjadikan terbunuhnya Al-Husain di Karbala itu sebagai sarana untuk mengkultuskan Al-Husain dibanding dengan Al-Hasan. Padahal kenyataannya siapa? Siapa yang lebih utama? Al-Hasan. Nah, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib wafat di tahun ke-50 Hijriah. Wafat di tahun ke-50 Hijriah, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Wa kana maulidil Hasan fi Ramadan sanata salasin minal hijrah indal aksar. Al-Hasan lahir di bulan Ramadan di tahun ketiga Hijriah menurut mayoritas ulama. Sebagian tadi menyebutkan di bulan Sa'ban. Wakila ba'da dalik. Dan ada yang menyebutkan selain itu. Wa mata bil Madinah masmuman sanata khamsin, dan wafat di Madinah. Wa yuqalu qablaha wa yuqala ba'daha. Ada yang menyebutkan sebelum atau setelahnya. Artinya kisaran 49, 50 atau 51 Hijriah. Wafat karena apa? Diracun. Kemudian tersebar propaganda di kalangan orang-orang yang membenci Muawiyah, yang meracun Muawiyah. Itu tuduhan dusta yang tidak bisa dibuktikan ya. Ini tuduhan-tuduhan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini sekilas tentang biografi perawi hadis cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Beliau mengatakan, aku mendengar, menghafal dari Rasulullah SAW beberapa kalimat, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada yang tidak meragukanmu. Maksudnya apa? Yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak membuat kita tenang. Orang kalau ragu-ragu ya, itu tidak tenang ya. Ragu-ragu dengan sesuatu itu tidak tenang. Maka menujulah kepada sesuatu yang yakin, yang membuat kita tenang. Maka kemudian para ulama mengambil dari hadis ini satu hukum fikih, usul fikih, yaitu al-yakin la yazalu bisak. Sesuatu yang meyakinkan itu tidak dapat hilang dengan keraguan. Sebuah usul fikih berasal dari hadis tadi, yaitu sesuatu yang kita yakin tidak akan bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan ya. Ini sebuah kaidah yang agung dalam agama kita, karena kaidah ini mencakup seluruh cabang-cabang ilmu yang ada ya. Kaidah keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan itu mencakup semua bidang. Perhatikan perkataan para ulama berikut. Imam As-Suyuti mengatakan, hadhil qaidah yadkhulu tahtaha minal masail ma la yukhsa wa qila salasatu arba'iha. Kaidah ini diterapkan pada semua bab-bab fikih. Dan permasalahan fikih yang dicakup ini banyak sekali, sampai 3/4 permasalahan fikih. 3/4 permasalahan fikih itu asal muanya dari kaidah ini.
yaitu sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan sebuah keraguan. 3/4 permasalahan fikih berasal dari induk dari fikih kaidah ini. Imam Nawawi mengatakan di Majmu' Syarah Muhadzab, hadhil qaidah aslu adimun fi syara'. Kaidah ini merupakan prinsip yang agung dalam agama kita. Wahia qaidatun ammatun tadkhulu fi jami'in abwabil fikih. Masuk di dalamnya semua perkara-perkara bab fikih. Jadi semua perkara-perkara fikih, kata Imam Nawawi, masuk pada pembahasan kaidah ini. Wala yakhruju anha illa masailu yasirah, kecuali yang sedikit saja yang tidak ada di pembahasan ini. Kaidah ini jamaah sekalian, yaitu meninggalkan keyakinan tidak bisa dirubah dengan keraguan. Ini salah satu bentuk rahmatan agama kita. Karena kalau seseorang itu senantiasa ragu pada sesuatu, kan nggak nyaman loh. Nanti kita contohkan beberapa permasalahannya. Jadi ketika seseorang itu diberikan hal yang kemudian dia yakini perkara itu, kan tenang hatinya. Tapi kalau ada keraguan, dia maju apa enggak ya? Saya lanjut apa enggak? Saya terus apa enggak? Itu ragu-ragu soalnya. Maka inilah salah satu bentuk rahmatnya agama Islam. Sampai kemudian Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan di kitab beliau At-Tamhid, qad ajma'al ulama'u ala anna man yataqannat taharah wa syakka fil hadas annahu ala taharatih, wa man tayaqqana al hadas wa syakka fit taharah annahu ala hadas. Para ulama sepakat, barang siapa yang yakin tidak berhadas, dia yakin nggak hadas habis wudu, ya, dia yakin saya nggak hadas, saya nggak batal. Kemudian muncul keraguan-raguan, saya tadi wudu apa enggak ya? Saya batal apa enggak ya? Maka yang keraguan ini tidak bermanfaat, tidak berfungsi. Kenapa? Awalnya dia wudu. Nah ini kemudian bermanfaat jemaah. Karena kalau orang senantiasa ada pada keraguan, ini sudah berapa rakaat ya? Saya sudah wudu apa enggak ya? Sudah salam apa? Ragu-ragu, maka ibadahnya tidak akan sempurna. Maka inilah kemudian kaidah ini ya banyak memiliki cabang-cabang. Ya. Di antara cabang-cabang dari atau penerapan dari kaidah ini, yaitu keyakinan tidak bisa hilang dengan sebuah keraguan. Contoh penerapan kaidahnya yang pertama, ada orang yang bajunya itu tercipat najis dan dia tidak tahu bajunya itu bagian depan, kiri, kanan atau belakang. Dia tidak yakin, pokoknya kecipratan gitu. Wah, yang mana tadi yang kena najis? Maka seperti ini dia ragu-ragu kan, mau dicuci yang mana? Pas di depan ternyata yang najis kena belakang, dicuci yang kanan ternyata yang kiri kena najisnya. Bagaimana jalan keluarnya? Maka dia mencucinya dengan seluruh bajunya, mau depannya, mau belakangnya, mau kanan, mau kirinya, artinya semuanya dicuci, sehingga keraguan-raguan tentang di mana arah najisnya hilang. Dengan sebuah keyakinan, saya cuci baju saya, selesai. Contoh penerapan yang pertama. Contoh yang kedua, jika seseorang ragu dalam sholatnya, ini sering terjadi kalau kita sholat sendirian, entah duhur, entah asar yang tidak jahar. Biasanya sering lupa apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Sering terjadi? Sering terlintas di benak kita. Terus bingung, mau piro iki mau? Loro ta telu? Kalau 2 kok saya nggak merasa tahiyat? Kalau 3 tadi juga belum tahiyat juga, ya bingung ya. Maka yang seperti ini dia harus mengambil sikap bagaimana untuk meyakinkan dirinya, ambil rakaat yang paling rendah, ambil 2 rakaat. Dia ragu-ragu, ini 2, 3 atau 4, bingung dia, nggak bisa menentukan, ragu-ragu soalnya.
maka ambil sebuah keyakinan yang paling kecil nilai rakaatnya, ambil yang 2 rakaat. Sisanya kita berikhtiar, oh mudah-mudahan saya kurang 2. Setelah itu nanti bisa sujud sahwi. Kalau kita lanjutkan dengan keraguan-raguan, nggak akan selesai sholatnya. Gampang, mau lanjut, saya mau tahiyat apa enggak ini, saya mau ruku apa enggak, bingung dia. Maka ambillah keputusan, oh saya kurang 2 rakaat, karena saya tadi 2. Ambil rakaat yang paling rendah. Nah, contoh yang ketiga, apabila ada seseorang yang yakin dia telah wudu, kemudian dia ragu-ragu, apakah tadi saya batal apa tidak? Maka Nabi menyebutkan kan, kalau engkau ragu-ragu, maka ada 2 indikator. Kalau engkau batal, 1 tercium bau atau ada suaranya. Kalau tidak ada, berarti kembali ke hukum asal. Apa? Kita sudah punya wudu. Karena keyakinan yang pertama, wudu, tidak bisa dipupus dengan sebuah keraguan, saya batal apa enggak ya. Maka keyakinan ini tidak bisa hilang dengan sebuah keraguan. Maka hukum asalnya seseorang wudu, maka dia wudu selesai, tidak usah ragu-ragu. Atau sebaliknya, penerapan yang keempat, yaitu seseorang yang wudunya telah batal. Wudunya batal, sudah lama dia beraktivitas, terus dia lupa, saya sudah wudu apa enggak ya. Kebalikan dari yang tadi. Yang ketiga tadi, dia sudah punya wudu. Yang keempat ini, dia batal wudunya. Dia ragu-ragu, apakah tadi saya sudah wudu apa enggak. Namanya orang lupa, banyak aktivitas. Maka bagaimana untuk memupus keraguan? Kembalikan ke hukum asalnya, dia batal wudunya, maka dia wudu. Maka keraguan-raguan tentang batal wudu itu bisa hilang dengan dia menganggap, oh saya batal, karena hukum asalnya dia batal, belum wudu, maka dia wudu. Selesai urusannya. Contoh kelima, orang yang tawaf. Kalau tawaf jamaah sekalian, itu karena putarannya panjang, kadang orang itu lupa ngitungnya, ya. Lupa karena banyak kegiatan, mungkin dia baca doa, mungkin ngobrol sama temannya atau sama istrinya atau sama yang jamaah lain, mungkin dia lupa ngitung berapa jumlah hitungan tawafnya. Saya tadi sudah 3 kali 5 ya, lupa. Maka bagaimana caranya? Sama seperti rakaat salat yang ragu-ragu tadi, ambil putaran yang paling rendah. Ambil putaran yang paling rendah, yaitu berapa? 3. Ya. Kalau Allah takdirkan ternyata 5, ya enggak apa-apa. Oh dia lupa kok, dia ragu-ragu, ini 3 kali 5 ini saya ini. Temennya malah lupa semua, lebih lagi, gak ngerti lali ya. Sibuk semua, dikir semua, baca Quran, macam-macam, jadi gak ngitung gitu loh. Karena saya pernah gitu soalnya, antara 6 sama 7 saya lupa, ini berapa ini ya. Tapi saya punya dugaan kuat, saya masih 6. Akhirnya saya pakai yang 6, akhirnya putar lagi 1 lagi. Nah seperti itu terjadi jemaah sekalian. Kenapa? Rentang waktu putaran tawaf itu panjang waktunya, ya, waktunya panjang. Kalau sedang kredit rame, setelah sholat subuh sampai surut, itu kita putar 7 putaran, plus dengan sholat sunnah setelah putaran itu antara sholat subuh sampai surut itu baru selesai. Jadi berapa? 1 jam, hampir 1 jam lebih, hanya untuk 7 putaran. Lo bayangkan ngitungi 7 sak jam, lo kan lali ya. Nah maka boleh jadi ada orang ragu-ragu, saya ini 3 apa 5 atau 2 apa 4, maka hitunglah hitungan yang paling rendah. Contoh yang keenam, barang siapa yang telah sah nikahnya, secara hukum syarat rukun sah nikahnya, kemudian dia ragu ketika tengkar sama istrinya, saya pernah nalak apa belum ya. Saking jengkelnya, saking emosinya, sampai keluar ucapan talak yang mungkin dia nggak sadar, maka dia lupa, saya nalak apa enggak istri saya. Maka hukum asalnya apa? Pernikahannya sah. Karena yang tetap apa? Ya sahnya pernikahan. Karena keraguan-raguan dia tidak mental apakah tidak, ini keraguan-raguan. Maka keraguan ini tidak bisa menghilangkan keyakinan di awal nikahnya sah.
Yang ketujuh, contoh penerapan kaidah ini. Apabila seorang istri ditinggal lama oleh suaminya safar panjang, tidak ada kabar, tidak ada berita, bolehkah istri ini kemudian mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dia menikah lagi? Boleh tidak? Boten pareng. Karena hukum asalnya dia masih menjadi istri sah seseorang sampai dia meyakini suaminya sudah tidak ada, misalnya meninggal dunia misalnya. Karena keyakinan di awal siapa? Dia istrinya orang, suaminya masih ada, cuma safar, mungkin WA-nya keblokir atau mungkin nomor HP-nya hangus dan seterusnya. Jadi wala kabar wala salam. Maka seperti ini tidak boleh baginya menikah lagi dengan alasan suami saya nggak ada kabarnya, itu tak nikah ya. Tidak boleh. Karena keyakinan di awal adalah dia tetap dihukumi suaminya masih ada. Ya, jadi orang nggak gampang-gampang kemudian nikah kembali gitu. Yang kedelapan, contoh dari penerapan kaidah ini adalah apabila seseorang itu berhutang, ya, kemudian dia ragu, wis tak sahur apa durung, nggak tahu nyatet bisa. Kita ini Pak Bu ya, keyakinan kita wis nyaur gitu kan. Kita ini pernah berhutang dengan seseorang gitu, entah kapan gitu ya. Kemudian terus kita lupa, saya sudah bayar apa belum ya? Maka yang seperti ini nopo wajib bayar hutang atau dianggap kita tidak sudah lunas? Wah, kalau dianggap lunas semua bahaya ini. Maka hukum asalnya kita berhutang sampai kemudian si pemilik uang mengatakan Anda sudah bayar hutang, nah itu baru selesai. Tapi selama pemilik hutang mengatakan Anda belum bayar, maka kembali ke hukum asal, kita berhutang, ya. Maka wajib nopo bayar hutangnya, kecuali pemilik uang mengatakan sudah saya ikhlaskan, atau yang kedua Anda sudah bayar kok tahun sekian, cuma Anda lupa saja. Nah ini alhamdulillah, ya. Nah, mudah-mudahan pemilik uang itu modelnya kayak gitu. Mudah-mudahan mengikhlaskan atau itu sudah bayar gitu ya. Tapi tidak boleh pura-pura lupa ini, tidak boleh pura-pura ragu-ragu. Yang kesembilan, di antara contoh penerapan kaidah ini adalah barang siapa yang ketika berpuasa Ramadan dia berbuka sementara dia ragu matahari sudah tenggelam belum ya, kayaknya samar-samar saya dengar adzan tapi kayaknya tidak adzan, kayaknya jangan-jangan ada anak-anak latihan adzan atau orang nyetel adzan lewat HP, nyetel adzan dikira maghrib, dia ragu-ragu, puasanya batal apa enggak kayak gini? Dia dianggap batal berpuasa, harus mengkodok pada bulan yang lain. Karena apa? Keraguan dia tenggelamnya matahari masih ragu-ragu. Sementara yang pasti apa? Matahari belum tenggelam. Berarti dia berbuka sebelum waktunya. Berarti yang seperti ini dia telah batal puasanya dan harus mengkodok di hari yang lain, ya. Contoh yang ke-10, seseorang membeli air, kemudian berapa saat dia mengatakan, ada najisnya, kotor. Kemudian penjual mengatakan, enggak, saya jual pada Anda masih suci airnya. Maka yang dipegang pendapatnya siapa? Penjual atau pembeli? Penjual, pembeli. Maka hukum asalnya sesuatu itu adalah suci, maka yang dipegang adalah pendapatnya si penjual. Sama seperti kalau panjenengan memproduksi sesuatu, kemudian ada orang tanya beli sama kita, maka kita tidak usah bertanya untuk apa dan tidak usah menelisik, juali saja. Kecuali dia mengatakan saya beli pisau untuk membunuh orang, nah itu baru nggak dijualin. Tapi jangan ditanya ketika dia beli pisau, pisaunya untuk apa Bu? Untuk ngerajang berambang atau untuk nyincang orang? Nah, tidak usah ditanya. Karena ngerepotin kita yang seperti itu soalnya.
Ya, itu ngerepotin kita. Contoh yang ke-11. Jika seseorang safar panjang tidak diketahui kabarnya pula, sama kayak kasus yang ke ibu yang menikah lagi tadi itu, yang tidak boleh menikah lagi, yang keberapa? Yang ke-7. Ada seseorang safar yang panjang, kemudian tidak diketahui rimbanya dalam sekian waktu lamanya. Apakah dia meninggal ataukah tidak? Maka bagaimana dengan hukum warisnya? Dia ninggalin harta banyak. Apakah boleh ahli warisnya langsung memutuskan kita bagi aja harta warisnya? Karena si fulan tidak balik-balik ini, paling sudah meninggal paling. Maka tidak boleh. Karena keyakinan kita apa? Hukum asalnya orang ini masih hidup sampai tersiar kabar memang dia meninggal dunia. Sama seperti kasus yang menikah tadi itu, tidak boleh menikah sampai kemudian dipastikan suaminya sudah tidak ada, baru boleh menikah. Ya. Yang terakhir yaitu masih ada 2 lagi. Yang ke-12, tidak wajib bagi seorang pembeli ya, untuk menanyakan kepada penjual tentang barangnya, apakah barang yang dia jual ini miliknya atau barang curian. Misal ada toko, kemudian kita beli sesuatu, air minum lah, kita nggak usah tanya, Pak, niku toyone niku barang curian apa panjenengan kulaan? Nggak usah. Kan nggak usah. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan wal aslu fi ma biyadil muslim an yakuna milkan lah. Hukum asal sesuatu di tangan seseorang itu miliknya sampai diketahui itu bukan miliknya gitu ya. Jadi kalau ada toko kelontong jualan sesuatu, kita yakin apa? Itu barangnya dia, barangnya si pemilik toko. Maka tidak usah tanya, Bu, ini saya beli ini, wah jangan-jangan dia habis nyuri terus dikumpulkan. Tidak usah, karena yang seperti ini membuat kita ragu-ragu jadinya. Padahal keyakinan di awal itu adalah milik si penjual ya. Kemudian contoh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu pernah satu ketika setelah turun hujan, beliau berjalan ke masjid, kemudian kecipratan air ya, dari talangnya air tetangga yang dilewati. Maka untuk memupus keraguan-raguannya, maka anggap saja airnya ini air hujan, sampai memang diketahui ini ada air najis gitu loh. Karena hukum semuanya itu adalah suci. Maka yang seperti ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mau muamalah ya, mau kemudian ibadah dan perkara-perkara fikih yang lain. Sampai para ulama Bapak Ibu sekalian, saking menjaganya perkara keraguan-raguan ini, mereka sampai kemudian menjaga betul perselisihan di kalangan para ulama. Jadi seandainya ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hukumnya apakah haram ataukah makruh, maka untuk kehati-hatian kita pada hal yang yakin, kecuali kalau kita punya hukumnya, kita punya keyakinan terhadap hukum tadi ya. Misal gini, ada suatu hukum, ulama berbeda pendapat, ini makruh, ini haram. Kemudian dengan pengamatan kita dan ilmu yang kita miliki, kita bisa mengambil istinbat. Oh, berdasarkan dalil ini saya lebih yakin pada pendapat yang makruh. Yang satu mengatakan, oh saya yakin dengan yang haram. Tapi kalau seseorang tidak bisa membedakan mana yang makruh, mana yang haram, maka bagaimana? Keluar dari perselisihan tadi, keluar dari keraguan-raguan tadi, para ulama memberikan jalan keluar. Ambillah hukum yang paling berat. Hukum apa yang diambil? Haram. Karena andai kita mengambil hukum yang haram, kemudian para ulama yang mengambil haram mengatakan kalau engkau melakukan ini kan berdosa, maka untuk keluar dari perselisihan itu kita ambil yang berat, yaitu haram, maka aman. Kalau kita mengambil yang makruh, ternyata yang lebih kuat yang haram, bukankah kita berdosa? Berdosa.
maka ambil yang berat, hukum yang berat diambil. Itu jalan keluar yang disampaikan oleh para alim ulama. Ketika kita ragu-ragu, tidak bisa menemukan dalil antara yang satu dengan yang satu, kecuali kita mampu untuk menelaah. Tapi kan kita bukan orang di bidang itu soalnya. Tugas kita kan hanya mengikut kan. Nah, maka ambillah hukum yang berat untuk memudahkan kita dalam berinteraksi ketika ada perselisihan di kalangan para ulama. Dan di antara waroknya para ulama dahulu dalam meninggalkan keraguan-raguan menuju sebuah keyakinan, saya contohkan sebuah contoh. Ada seseorang yang bernama Hasan bin Abu Sinan. Hasan bin Abu Sinan. Beliau mengatakan, dinukil oleh Ibnu Rajab, ma syai'un ahwanu minal wara' idza rabaka syai'un fada'hu. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah dibandingkan wara'. Jika ada sesuatu yang meragukanmu, maka tinggalkanlah. Maka Ibnu Rajab mengomentari, perkara itu mudah bagi orang semisal dia. Jadi ada seorang ulama Hasan bin Abu Sinan. Suatu ketika pembantunya ini kirim surat bahwasanya gula di masa itu sedang langka-langkanya. Jadi kalau kita kulaan gula ketika di masa rame dulu, dijual di masa itu, pasti hasilnya labanya banyak. Maka kemudian beliau kulaan pada seseorang, beli gula dengan dapat laba 30.000 dirham. Beli gula cuma sedikit. Lah, masalahnya penjual gula ini tidak tahu kalau harga gula saat itu sedang naik. Paham maksudnya? Ya. Kemudian Hasan bin Abu Sinan ini pulang. Kemudian dia berpikir, wah kayaknya tidak benar saya ini. Ragu-ragu. Kenapa? Karena seharusnya yang dapat gula mestinya si penjual tadi. Tapi karena ketidaktahuannya dia terhadap perkembangan naik turunnya harga, maka kemudian seolah-olah Hasan bin Abu Sinan ini ngambil keuntungan gitu loh, melebihi dari kapasitasnya. Maka kemudian dia menulis surat kepada si pemilik gula tadi. Ya. Gula sedang langka, Anda jual tadi saya begini, sekian, saya jual saya dapat untung banyak. Saya nggak mau, dikembalikannya. 30.000 dinar dikembalikan uangnya, gulanya tidak jadi beli. Bayangkan ya, padahal itu kan sah kan, wong akadnya sah kok. Penjual mengatakan, enggak, saya ridho kok, silakan Anda pakai. Enggak, saya enggak mau. Sampai ayel-ayelan, sampai beberapa kali kemudian dengan terpaksa penjual gula mengatakan, ya sudah saya terima kembali. Bayangkan ya Mas. Padahal kan halal toh. Halal seseorang mendapatkan keuntungan dari sebuah fenomena ekonomi. Tapi Hasan bin Abu Sinan ini ragu-ragu, kayaknya enggak bener ini. Bayangkan ya Mas. Untuk urusan muamalah ternyata kaidah ini bisa dipakai. Ya. Untuk apa? Menghilangkan keraguan-raguan. Maka muncullah faedah yang ketiga dari hadis ini, yaitu fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Kejujuran itu akan membawa pada ketentraman hati, dan kedustaan membuat orang ragu-ragu. Ini isyarat ya Mas sekalian, agar kita mengembalikan kepada hati kita. Karena manusia itu kalau dia senantiasa gundah, banyak pikiran, ketidaktenangan, ya, maka yang seperti ini akan membuat hidupnya tidak akan tenang. Maka untuk menepis itu, dia harus menuju pada sebuah kejujuran supaya hatinya tenang. Nah, makanya dibawakan oleh Imam Nawawi di bab ini, yaitu sebuah kejujuran. Walaupun mungkin orang mengatakan ini dan itu, tapi dia punya sebuah parameter di hatinya. Maka Nabi sering mengatakan, kalau engkau menemui masalah-masalah yang meragukan dirimu, tanyakan pada hatimu. Karena hati itu akan bisa memberikan fatwa. Ketika orang lain mengatakan ini itu, kita ragu-ragu. Nah, ketika seseorang masih lurus hatinya, dia bisa memilah, oh ini benar, ini salah. Maka tanyalah pada hatimu. Orang yang cerdas jemaah sekalian, itu bisa membedakan mana perkara yang baik, mana yang buruk. Orang yang cerdas, yang masih lurus hatinya, itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk lewat ucapan seseorang.
Contoh, Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah kisah yang beliau bawakan di tafsir ketika beliau menafsirkan surah Al-Asr. Sahabat Nabi SAW Amr bin Al-As sebelum masuk Islam, dia bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab yang ngaku tadi Nabi. Kemudian Musailamah berkata pada Al-Amr, apa yang diturunkan kepada Nabi itu? Maka Amr bin Al-As mengatakan, sungguh telah turun kepadanya beberapa surat yang pendek dan mudah dihafal. Pendek, padat. Apa kata Musailamah? Surat apa itu? Al-Asr. Loh, aku bisa bikin surat juga kayak Al-Asr. Coba bacakan. Maka kemudian berpikir sejenak, Musailamah mengatakan, ya wabaru innama anta udunan wa sadrun wa sa'iruka hafra taqrin. Wahai marmut, sungguh engkau hanyalah dua telinga dan dada, dan sisa tubuhmu adalah lubang dan lubang. Dia ingin menyamai surat wal asr, innal insana lafi khusr. Maka dia bikin kalimat ya. Saya ketawa ini bacanya ini. Kata Musailamah, gimana pendapatmu tentang ayat yang saya baca? Apa kata Amr bin Al-As? Ini belum Islam ini. Amr bin Al-As belum masuk Islam. Beliau mengatakan, wallah, innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, engkau pasti tahu kalau engkau ini pendusta. Demi Allah, kamu pasti tahu kalau aku mengatakan kamu pendusta. Lihat sama sekalian, Amr bin Al-As belum masuk Islam waktu itu, tapi kejernihan hatinya bisa membedakan ini bohong sama enggak. Maka kalau ada keraguan-keraguan dalam hati kita, parameternya apa? Tanya sama hatinya. Dengan catatan hatinya masih lurus. Kalau seseorang masih banyak dosa, ya, terindikasi dia sering dusta, hatinya nggak akan bisa jujur. Dan itu bukan jadi parameter. Jadi parameternya adalah ketika seseorang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka hatinya itu sebuah ketenangan. Seorang salaf mengatakan, takhayyal ma fi qalbik summa tasawwar aksah fa in istata'ta an tuwaffirak bainahuma. Bayangkan apa yang dalam hatimu. Kalau engkau bisa membayangkan kebalikannya, maka sesungguhnya engkau bisa membedakan antara yang baik sama yang buruk. Contoh, ini mencuri, bayangkan dalam hatimu, kalau saya nggak nyuri, baik, mencuri, buruk. Kalau orang bisa membedakan ini, maka insya Allah fa'anta tumayyizu bainal haq wal batil. Engkau akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa bainas sidq wal kizb. Dan engkau bisa membedakan mana yang jujur, mana yang dusta. Dengan catatan hatinya masih lurus. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang munafik sulit seperti itu. Bagi orang munafik untuk bisa jujur dalam hatinya itu sulit. Coba dibuka surah At-Taubah ayat ke-74. Surah At-Taubah ayat 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما دعوا إلا أن أغناهم الله ورسوله فضله وإن يتوبوا خيرا لهم وإن يتولوا يؤذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam.
dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya, melainkan karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-sekali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di muka bumi. Ya, orang-orang munafik itu bersumpah dusta atas nama Allah tidak akan menyakiti Rasulullah SAW. Sementara hati mereka ragu. Jadi apa yang mereka ucapkan di lisan tidak sama dengan hati mereka. Itulah hatinya orang-orang munafik. Dan mereka tidak akan mencapai apa yang mereka inginkan. Maka orang yang senantiasa bohong, tidak jujur, itu akan terjadi kegundah-gulanaan dan keraguan dalam hatinya. Gak bisa mantap. Beda dengan orang yang jujur. Tenang, apa yang dia ucapkan gak punya konsekuensi kok. Karena kalau orang tidak jujur, dia harus menutupi ketidakjujurannya, dan itu akan membuat hatinya senantiasa terus dalam kebimbangan. Maka yang bisa kita petik dari akhir hadis ini adalah bahwa manusia harus meninggalkan kedustaan agar dia mendapatkan ketentraman dan ketenangan hati. Tinggalkan yang meragukanmu menuju apa-apa yang memberikan kamu kepastian. Dan keyakinan tidak akan bisa digugurkan dengan sebuah keraguan. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kejujuran yang senantiasa kita bangun, yang kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, membawa pada ketenangan hidup kita, membawa pada ketentraman dan keyakinan kita dalam beribadah. Demikian jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan di materi kita di hadis ke-55. Barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan. Istiqoroh. Terus? Mengetahui. Ya, terkadang kita dibenturkan pada dua keadaan atau dua pilihan. Tapi begini, kalau kita sudah yakin dengan satu pilihannya, itu tidak usah istikharah. Sudah yakin kok. Tapi kalau ragu-ragu dengan satu pilihan tadi, maka itulah disunahkan untuk istikharah. Misal ada tawaran pekerjaan, ya, satu perusahaan dengan satu perusahaan yang lain, bimbang, kedua-duanya CV kita diterima semua. Saya milih yang mana ya? Yang satu dekat dengan domisili saya, tapi gajinya tidak gede. Yang satu agak jauhan, tapi gede. Nah, bimbang. Maka silahkan salat istikharah. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hasil salat istikharah? Tidak selalu harus lewat mimpi. Sebagian orang membuat sebuah kalau dibuat percontohannya, dia buka Quran, cek, kemudian apapun ayat yang dibaca, cek, maka itulah hasilnya. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya. Nah, kalau pas bukanya pas surat perang misalnya gimana? Ya. Maka tidak, tanda-tanda itu jamaah sekalian muncul itu tidak harus lewat mimpi, walaupun boleh jadi lewat mimpi, boleh jadi.
Tapi kalau senantiasa harus nunggu mimpi supaya nanti saya bener nggak milih A apa B ya, maka tidak benar seperti itu, karena memang tidak dalilnya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kepastian sebuah hati kita menuju sana? Allah akan memberikan ketenangan kita ketika kita melangkah pada pilihan yang kita pilih. Kalau ada onak duri, kemudian aral melintang, kok ribet, nah kita ini bukan pilihan kita. Misal di pilihan pekerjaan tadi, perusahaan tadi harus mensyaratkan ketika Anda masuk, Anda harus begini, begitu. Yang itu sulit untuk kita respon, sulit untuk kita kerjakan. Boleh jadi itu bukan pilihan terbaik. Ternyata yang tempat yang kata tadi gajinya tidak besar, itu mudah gitu. Sholat mudah, peraturannya tidak ribet. Boleh jadi Allah memudahkan yang tadi. Itu cara bagaimana kita bisa mengetahui hasil dari sebuah istikharah. Tapi kalau Allah palingkan kita dari pilihan tadi, berarti itu bukan pilihan kita. Atau misal kita dulu ketika menikah itu pakai istikharah enggak? Enggak pakai. Pokoknya ayo sikat gitu langsung ya. Pakai istikharah jangan ini. Kalau Allah mantapkan kita pada pilihan kita, Allah akan mudahkan hati kita. Tapi kalau tidak diberikan jodoh tadi, Allah akan bikin hati kita berat. Saya dulu juga istikharah sama calon istri saya dulu. Dengan yang sebelumnya juga saya istikharah. Yang sebelumnya pernah berat hati ini. Berat banget. Selama seminggu itu tidur tidak enak, banyak nyamuk, makan tidak enak, pokoknya nggak nyaman gitu. So istikharah kemudian ternyata memang nggak ada kemantapan. Itu Allah pilihkan. Tapi kalau kita memang sudah tidak condong, nggak usah sholat istikharah. Untuk apa sholat istikharah? Istikharah itu untuk memberikan pilihan kita kok, memantapkan pilihan kita. Ternyata memang kita sudah sejak awal nggak cocok sudah, ya sudah selesai. Nah maka biasanya ya dari pengalaman yang ada, memang nggak ada dalilnya soalnya, itu diberikan ketenangan pada pilihan yang Allah pilihkan. Walaupun mungkin di matematik kita nggak cocok, barangkali ya, tapi hati kita tenang. Nah itu tandanya Allah pilihkan kita atas istikharah tadi. Kalau kita pilih condong ke A, misal, ternyata hati kita ini dibuat sumpek gitu. Walaupun kita milih si A, misalnya, milih pekerjaan A atau situasi A, ternyata Allah bikin kita ribet gitu. Nah itu tandanya kalau Allah nggak menginginkan yang tadi pilihannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara pengalaman pun juga akan seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Iya, enggak Pak? Dia imam membacakan kalau ayat terakhir dia itu nangis. Oh, masya Allah. Yes. Ya, ada orang menangis ketika mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Satu, itu tanda hatinya lembut, Pak. Tanda hatinya lembut. Rasulullah SAW pernah di pangkuan beliau, cucu beliau sakaratul maut, kemudian meninggal di pangkuan Nabi. Kemudian Nabi meneteskan air mata, menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, air mata apa ini? Kok Anda menangis? Maka Rasulullah mengatakan, ini adalah air mata rahmat dari Allah yang Allah tanamkan pada hati seorang hamba. Jadi satu, boleh jadi beliaunya itu Allah berikan kelembutan hati, Pak. Yang kedua, boleh jadi seseorang itu tersentuh dengan ayat-ayat yang dibaca. Dia faham artinya, dia tahu isi kandungannya, mengena di hatinya, menangis. Itulah para sahabat Nabi SAW dahulu seperti itu. Maka ketika Rasulullah SAW sakit di akhir wafat beliau, beberapa hari sakit sebelum beliau meninggal, itu kan beliau memberi isyarat untuk Abu Bakar ngimami. Aisyah, putri Abu Bakar, istri Nabi SAW, mencegah Nabi, jangan ya Rasulullah, jangan bapak saya. Bapak saya itu kalau baca itu sering nangis, nanti sholatnya nggak kelar-kelar, imamnya nangis terus soalnya. Maka pilihlah Umar bin Khattab. Enggak, bapakmu saja. Terus Nabi menginginkan Abu Bakar, hingga kemudian Abu Bakar menjadi imam, menggantikan Rasulullah SAW. Nah,
Jadi ada memang Pak, orang-orang itu diberi kelembutan hati untuk gampang tersentuh dengan sesuatu. Maka berbahagialah kalau kita ketika mendengar ayat Al-Quran, kemudian hati kita kena tek, kita tahu artinya, kita faham, pernah punya memori atau kenangan dengan ayat tadi, itu biasanya orang gampang tersentuh. Maka insya Allah itu tanda kebaikan bagi beliaunya. Dan tidak mengapa menangis dalam sholat tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Ada sholat itu, maaf, lintasan hati itu kadang menetap, kadang cuma sekedar lintasan saja. Yang dimaafkan sama Allah adalah lintasan pikiran di luar ibadah kita, ya, itu yang cuma sekedar lintasan saja. Saya pengen ini, nggak usah sholat lagi. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau lintasan itu menetap di hati, diem, kemudian dipikir, ngomong sama hatinya, oh iya nanti aku mari sholat kok tuku bakso, hutan-hutan enak, ambek saus sidik sambal, itu menetap di hatinya, rusak sholatnya. Ya. Nah kalau seseorang itu mudah tersentuh dengan sesuatu tadi, maka insya Allah hatinya itu mudah untuk terbawa pada sesuatu kekhusyuan. Hati dia khusyuk Pak, insya Allah. Ya. Dan ini insya Allah kebaikan bagi orang-orang seperti itu. Dan kita sangat berharap kita menangis ketika sholat dan seterusnya itu sangat diharapkan. Dan tidak mengapa ketika ibadah itu memikirkan tentang kampung akhirat. Pas sholat nangis kan mikir ayat nih, ayat adab, neraka, nangis boleh. Bahkan Umar mengatakan, aku itu nyusun pasukan strategi perang pas sholat. Umar itu pas nyusun strategi perang pas sholat. Boleh untuk urusan akhirat. Tapi nek mikir dunia, ini bukan bareng. Karena kalau diikuti bisa batal sholatnya. Walaupun secara fisik dia dapat pahala gugur kewajiban sholatnya, tapi isi pahala sholatnya nggak dapat. Sama seperti orang puasa, yang puasa dia suka ghibah, puasa tapi dusta, puasa rasan-rasan, puasanya sah secara fikih. Dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari sah, dia nggak usah mengkodok, tapi nggak ada pahala. Sama seperti orang sholat tadi. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau kondisinya orang was-wasnya itu, kemudian pikiran-pikiran yang masuk menetap di hati, itu urusan dunia, maka bisa batal pahala dari sholat yang dia lakukan. Tapi secara fikih, zahirnya sah sholatnya, tapi nggak ada pahala. Tapi kalau yang dia pikirkan tentang kampung akhirat, termasuk nangis tadi, itu diperbolehkan dan tidak mengapa, tidak merusak sholatnya. Nabi kan sering juga kan, beliau kadang menangis, beliau membaca ayat berhenti ketika ada ayat-ayat tentang azab, beliau berlindung ketika ada ayat tentang surga, beliau mohon pada surga, pada Allah tentang surga, itu ada seperti itu. Nah, mudah-mudahan beliau diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ya. Lanjut yang lain. Oke, silakan. Bisa diulang lagi pelan-pelan. Minta kemudahan pada Allah. Hah? Hah? Tidak lulus ujian. Oh begitu ya, paham. Bolehkah ya? Ya. Baik. Ya, tinggalkan yang meragukan menuju ke yang yakin. Ya, ini tema kita bahasan kita malam ini. Bolehkah kita berdoa mohon untuk diberi kekayaan, kesehatan begitu kan ya?
Boleh apa enggak jawabannya? Ya boleh. Allahumma inni as'alukal ghina wat tuqa wal afaf. Nabi berdoa seperti itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecukupan, kesehatan, afiat, ketakwaan. Nabi minta seperti itu. Bahkan Nabi mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas, banyakkan anaknya Anas. Anas kaya raya, anaknya banyak. Apakah Anas tidak lulus ujian? Insya Allah tidak. Insya Allah lulus untuk sahabat Nabi SAW. Boleh, minta kaya boleh, minta sehat boleh. Wong Allahumma ini asalukal afa wal afiyata. Kita minta sama Allah, doa zikir pagi kita minta afiat kok boleh. Bukan itu tanda kita nggak lulus ujian. Itu perkara yang berbeda. Kalau orang diberi ujian, tugas kita sabar. Bukan berarti kita kemudian tidak minta kaya. Boleh, karena orang diberi kaya itu kalau dia orang bertakwa kan manfaat kayanya. Hartanya bisa membantu fakir miskin, bisa menolong orang lain. Bukan itu tanda tidak lulusnya kita terhadap ujian kesusahan kita, tidak. Karena itu perkara yang berbeda. Orang diuji ketika dia mendapatkan kesusahan, dia sabar. Diuji dengan kekayaan, dia syukur. Kalau dia tertimpa kesalahan, istighfar. Itu kunci yang Ibnu Qayyim Jauzi sebutkan, tanda seseorang bahagia. Ketika dia susah, sabar. Ketika dia dapat nikmat, syukur. Ketika dia tergelincir pada salah, istighfar. Itu kunci kebahagiaan. Dan manusia tidak akan lepas dari tiga ini. Siapa yang di atas muka bumi ini enak terus? Tidak ada. Susah terus? Tidak ada. Bener terus? Tidak salah? Tidak ada. Semua pasti kena tiga. Maka boleh antum berdoa, ya Allah, berilah aku kecukupan, berilah aku kesehatan, berilah aku lulus ujian, berilah aku bisa dapat pekerjaan. Dan ini boleh, tidak dilarang. Dan harus yakin. Maka coba kita perhatikan doa para anbiya, baik di Al-Quran, doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah ada doa-doa para anbiya, terkhusus Nabi kita itu doanya begini, ya Allah, semoga engkau, ada enggak? Sifatnya langsung, direct, ya Allah berilah aku. Seolah-olah apa? Sebuah keyakinan Allah maha memberi. Kalau kita bilang ya Allah semoga engkau, itu seolah-olah kita nggak yakin. Kalau Allah memberi akan atas apa yang kita minta. Minta sama Allah yang yakin, ya Allah berilah aku kecukupan, berilah aku kesehatan. Langsung, ya Allah semoga engkau, semoga. Ini menunjukkan bahwasanya doa seperti itu diperbolehkan. Dan itu bukan tanda orang tidak lulus ujian. Ya. Bisa dipahami? Ya. Allah a'lam bishawab. Satu lagi barangkali. Oh iya. Enggak, Ibu. Yang coba Bu sebentar, sakit ngagem mic. Saya nggak dengar. Ada mic di depan. Ada. Yang saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang disampaikan tadi kan setelah minta saya misalkan dia menggunakan bahasa Arab, kalau ini menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ibu. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah dalam sholat itu boleh menggunakan bahasa selain Arab untuk doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk aksirud doa, perbanyak doa ketika sujud. Ya.
karena sedekat-dekat hamba dengan Robnya ketika sujud. Jadi catatannya begini, kalau kita faham, hafal, mengerti teks bahasa Arabnya, maka itu yang lebih utama. Jadi kita dalam sujud kita membaca Allahumma inna nas'alukal afiyata atau Allahumma aksir mali wa waladi, misalnya itu contoh, atau Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, dalam sujud pakai bahasa Arab, itu yang lebih utama. Tapi seandainya kita kesulitan untuk membaca, maka sebagian ulama membolehkan dengan catatan di luar sholat dia harus menghafal doa tadi, sehingga tidak terus-menerus dia menggunakan bahasa Indonesia dalam sujudnya, dalam sholatnya, dalam tahiyatnya. Sebelum tahiyat akhir kan ada doa juga, tempat untuk berdoa, maka saat itu pun juga diperbolehkan. Cuma kalau memang dia mampu untuk menghafal, maka rubah bahasa Indonesianya setelah dia hafal dengan bahasa Arabnya. Kalau di luar sholat bebas, di luar sholat bebas. Tapi sebagian ulama mensyaratkan kalau pas sholat jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahasa kita, apapun bahasanya Allah Maha mengetahui. Tetapi karena sholat ini khusus, maka sebagian ulama mensyaratkan harus pakai bahasa Arab. Sebagian lagi membolehkan dengan catatan harus menghafal di luar jam sholat, setelah itu dipraktekkan pas waktu sholat. Jangan terus-menerus pakai bahasa Indonesia. Allah a'lam bishawab. Wonten malih Ibu? Sebentar. Wonten malih? Sampun. Oke. Terakhir. Dusta. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi itu dilandasi ilmu sebenarnya. Kalau orang ragu tentang sesuatu, maka dia harus mengilmui perkara tadi. Kemudian tinggalkan yang meragukan menuju hal yang meyakinkan dengan ilmunya. Tadi kita contohkan beberapa contoh kan. Maka tadi turunannya adalah ketika para ulama memberikan sebuah hukum terhadap sebuah hukum permasalahan dan itu khilaf, maka para ulama memberikan jalan keluar. Kalau engkau mampu menelaah setiap dalil dari dua kubu, maka silakan memilih mana yang kau kuati dalam perkara ini. Kita memilih dalil sing makruh aja, karena menurut saya berdasarkan dalil ini saya lebih yakin ini. Nah, berarti pakai ilmu kan? Pakai ilmu. Tapi kalau orang tidak bisa memilah, tidak bisa menyaring karena memang keterbatasan kita soal ilmu, maka pilihlah hukum yang paling berat, yaitu dalam ini haram. Karena apa? Andai ternyata itu perkara makruh, kan kita selamat. Tapi kalau ternyata kita memilih yang makruh, ternyata yang benar yang haram, apa nggak berdosa kita? Berdosa. Kemudian kembalikan ke hati. Karena hati ini kalau orang itu senantiasa jujur, ya, membawa pada ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang memunculkan kemudian ilmu itu mudah untuk diterima. Orang kalau suka bohong, ya mas sekalian, ilmu itu akan sulit masuk. Hatinya sudah nolak duluan, karena nggak tenang hatinya. Oh, ilmu itu cahaya kok. Kemaksiatan itu sebuah kegelapan, dusta itu sebuah kegelapan. Maka nggak akan bisa ketemu dalam hati kita. Pasti harus pergi salah satunya, entah ilmunya, entah dusta kita yang pergi. Maka parameternya adalah ketika terjadi permasalahan ini adalah tetap hati kita yang diiringi dengan ilmu. Jadi tidak bertentangan. Ya, ilmu itu adalah sarana kita untuk mengetahui perkara-perkara yang secara fikih, ya, secara ilmiah harus ditelaah. Hati itu memberikan ketentraman dalam memilih mana yang lebih kuat dari keyakinan tadi. Jadi insya Allah ini jadi pelengkap. Nah, ya
Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam hari ini semakin menambah semangat kita dalam thalabul ilmi. Semoga semakin menambah keyakinan kita terhadap syariat Allah, bahwa syariat Allah ini semuanya sempurna dan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan dada untuk menerima ilmu-ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberikan ketenangan di hati kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.